induk mahasiswa 16016200014. Muhammad Rangga Wijaya, nomor induk mahasiswa 16016200074. Nama saya Safira Catur Yulia Astuti, NIM 16016200016. Bunga Lutfiah dari Penjas C, nomor induk mahasiswa 161620100. Sini saya akan menjelaskan pengertian ideologi. Apa itu ideologi? Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar atau ide. Definisi ideologi berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Fungsi ideologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Yang keempat, sebagai jembatan dan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua ke generasi muda. Dan yang terakhir, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalin kehidupan dalam mencapai tujuan. Macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama ada liberalisme. Inti pemikiran dari lahirnya ideologi liberalisme adalah dari kebebasan individual. Latar belakangnya sebagai respon terhadap kekuasaan negara yang bersifat absolut dan otoriter yang membatasi kebebasan dan hak-hak warga negaranya. Landasan lahirnya ideologi liberalisme adalah manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi tanpa harus diterapkan aturan-aturan yang ketat yang bersifat mengekang. Ciri-ciri dari ideologi liberalisme adalah yang pertama, kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu. Yang kedua, penolakan terhadap pembatasan, terutama dari pemerintah dan agama. Yang ketiga, ekonomi pasar relatif bebas. Menjelaskan materi tentang fasisme. Inti pemikiran: Gradier, obedier, dan combatere. Yakinlah, tunduklah, berjuanglah. Latar belakangnya ialah perkembangan dari paham yang dipraktikkan di Italia pada tahun 1922 sampai dengan tahun 1943, yaitu pada saat Benito Mussolini menjabat sebagai Perdana Menteri fasis di Italia. Dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme. Landasan: negara dan pemerintah harus bertindak keras agar ditakuti oleh rakyat. Intinya, negara diperlukan untuk mengatur masyarakat. Ciri-cirinya, kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berubah ke koalisi sipil, militer, atau partai yang berkuasa saat itu. Rakyat diperintah dengan intimidasi agar patuh terhadap negara. Pemerintah mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh. Sini saya akan menjelaskan tentang sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosialisme memiliki isi pemikiran. Mau tahu apa itu pemikirannya? Isi pemikirannya yaitu kolektivitas atau kebersamaan. Kebersamaan itu bisa disebut dengan gotong royong. Ada juga latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu menentang adanya kepemilikan pribadi yang timbul akibat kapitalisme yang eksploitatif
Selanjutnya kita mengenal Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi ialah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikutnya adalah sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama ialah terbuka. Terbuka ialah nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius dari masyarakatnya. Lalu menerima reformasi dan penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. Sifat ideologi yang kedua. Ideologi yang kedua yaitu komprehensif. Komprehensif ialah mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu, atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Dan negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang Pancasila dan ideologi-ideologinya? Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari kata ataupun materi yang telah saya sampaikan. Kami pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.